Bayangkan kamu cuma lulusan SMA dari kampung kecil di Jawa, nekat kerja ke Korea karena terlilit utang keluarga. Tapi yang terjadi di sana justru di luar nalar. Merawat janda kaya, tapi sakit jiwa, sendirian di rumah mewah, dan kamu nggak bisa pulang. Bukan cuma kerja yang berat, psikologismu juga dihajar habis-habisan. Tapi tunggu. Kenapa akhirnya dia justru ngasih warisan? Ada apa di balik semua ini? Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namaku Jatmiko, usia 27 tahun, asli dari sebuah desa kecil di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Aku hanya lulusan SMA dan sempat kerja serabutan di proyek bangunan. Tapi, semuanya berubah setelah bapak jatuh sakit dan biaya rumah sakit menumpuk. Ibu cuma bisa nangis. Hasil panen gak seberapa, tabungan habis, dan utang mulai mengejar. Tetanggaku, Mbak Lastri, baru saja pulang dari Korea Selatan sebagai TKW. Katanya, gaji per bulan bisa sampai 25 juta rupiah. Apalagi kalau kerja jadi caregiver. Tanpa pikir panjang, aku jual motor satu-satunya, urus dokumen, dan nekat berangkat lewat jalur agensi. Waktu itu aku pikir, kerja keras sebentar, bisa lunasin utang, lalu pulang. Tapi ternyata, takdir menuntunku ke tempat yang bahkan gak pernah kubayangkan sebelumnya. Setibanya di Korea, aku ditempatkan di sebuah rumah besar di daerah Gyeonggi-do, agak pinggiran dari Seoul. Suasana rumahnya sunyi, rapi, tapi terasa aneh, dingin. Bukan cuma karena musim gugur. Majikanku adalah seorang janda, namanya Madam Yu Hye-jin, umur sekitar 50-an. Bekas istri orang kaya yang bunuh diri 5 tahun lalu. Katanya sih, sejak itu dia mengalami gangguan mental, trauma berat. Tugas utamaku adalah menjaganya 24 jam. Kalau dia marah, kamu jangan lawan. Turuti saja, kata agensiku sebelum aku masuk rumah. Dan benar saja, malam pertama aku jaga, dia tiba-tiba berdiri di depan tempat tidurku. Rambutnya acak-acakan. Matanya kosong. Dia hanya berkata satu kalimat pelan. Suamiku datang malam ini. Kamu bisa bantu saya bersih-bersih darahnya? Dad. Aku membeku. Dan itu baru awal dari semuanya. Malam itu aku berdiri kaku di ambang pintu kamar, masih mengenakan piyama tipis. Madam Hye-jin berdiri di depanku, mengenakan gaun tidur putih lusuh yang terlalu panjang, menyeret di lantai. Tatapannya kosong, tapi tangannya gemetar. Bantu saya, gali tanah di taman belakang. Dia pulang malam ini, bisiknya dengan nada yang datar. Aku menelan ludah. Setengah takut, setengah bingung. Aku mencoba mencari akal. Madam, sekarang sudah larut. Besok pagi saja. Ya. Tapi dia menggeleng keras. Kalau kamu tidak bantu, dia akan marah. Dia membenci lelaki yang menolak bantu saya. Dalam hatiku, ingin sekali aku lari. Tapi aku baru 2 hari di rumah ini. Kalau aku kabur, kontrakku bisa diputus, dan aku akan dipulangkan tanpa bayaran. Utang keluargaku belum lunas sepeser pun. Aku cuma bisa pasrah. Aku ambil jaket, lalu mengikuti dia ke taman belakang. Udara sangat dingin. Tanah masih agak beku sisa salju kemarin. Tapi dia sudah menyiapkan skop kecil dan menunjuk ke satu titik di pojokan taman. Di sini, katanya. Aku mulai menggali perlahan. Baru sedalam 1,5 jengkal, skopku menyentuh sesuatu yang keras. Jangan pakai skop lagi. Pakai tangan saja, bisik Madam Hye-jin dari belakang. Pelan-pelan aku korek dengan tangan. Ternyata, sebuah kotak kayu kecil. Sudah lapuk. Aku angkat pelan-pelan. Buka, katanya lagi. Di dalam kotak itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Potongan foto tua, selembar kain putih dengan noda merah kecoklatan, dan sebilah pisau kecil berkarat. Aku menoleh padanya. Ini apa, Madam? Dia mendekat, lalu memelukku dari belakang, sambil berkata dengan suara nyaris berbisik. Itu peninggalan malam terakhir dia bunuh diri. Kamu tahu kenapa saya masih hidup? Karena saya simpan semuanya. Aku benar-benar ingin pulang saat itu juga.
Tapi semuanya semakin aneh. Karena saat kembali ke dalam rumah, ada sesuatu yang berubah di dalam kamar tidurku. Cermin besar di dinding, kini retak membentuk wajah seorang pria tersenyum. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh pegal, kepala berat, dan suasana kamar yang terasa salah. Aku langsung menoleh ke arah cermin besar yang terpasang di dinding samping tempat tidur. Retaknya masih ada. Garis-garis pecahan membentuk pola aneh. Tapi yang membuatku menggigil bukan itu. Di tengah retakan, samar-samar, tampak seperti wajah pria tersenyum dengan mata hitam lega menatap ke arahku. Aku cepat-cepat bangkit dan membuka tirai jendela. Matahari pagi menyinari kamar, dan saat kulihat lagi, wajah itu hilang. Tapi garis retakan tetap membentuk pola senyuman. Seakan mengejekku. Aku putuskan untuk mencari Madam Hyejin. Mungkin ini semua hanya halusinasi karena stres dan kurang tidur. Tapi saat kutemukan dia di dapur, sedang menyusun piring satu persatu ke lantai seperti orang main puzzle, dia menyapaku duluan. "Kamu lihat dia semalam di cermin, ya?" Langkahku terhenti. "Apa maksudnya, Madam?" Dia tersenyum tipis. Dia selalu muncul ke orang yang terlalu jujur. Cermin itu milik suami saya dulu. Dia suka melihat dirinya sendiri sambil bicara tentang dosa-dosa orang lain. Lalu dia melanjutkan tanpa ekspresi, dia mati di depan cermin itu. Aku mulai merasa seperti masuk ke dalam film horor. Tapi ini nyata. Aku hidup di rumah ini. Dan Madam Hyejin semakin sulit dipahami. Terkadang dia tertawa sendiri. Kadang duduk dia menatap cermin sampai 1 jam lebih, tanpa berkedip. Siang itu, aku coba menelepon pihak agensi. Tapi sinyal di rumah ini seperti sengaja diblokir. Bahkan wifi tidak bisa diakses. Malamnya, aku coba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran kecil yang selalu kubawa dari kampung. Tapi saat aku membaca, pintu kamarku diketuk 3 kali. Pelan, tapi berat. Tok tok tok. "Siapa?" tanyaku, sambil berdiri mendekat. Tak ada jawaban. Tapi dari bawah pintu mengalir air berwarna merah, seperti darah encer. Aku buka pintu perlahan, dan di koridor gelap, hanya ada Madam Hyejin berdiri dengan gaun tidur, memegang kuas lukis, dan di tangannya ada mangkuk berisi cat merah. "Dia mau dilukis malam ini," katanya. "Kamu kan pintar gambar?" Aku terpaku. "Apa yang harus saya gambar, Madam?" tanyaku pelan. Dia tersenyum, lalu menunjuk ke langit-langit. Dan di sana, aku melihat lukisan wajah pria yang sama seperti di cermin, perlahan mulai terbentuk. Entah bagaimana, Madam sudah melukis sebagian, dengan cat merah menyerupai darah. Sejak malam itu, aku mulai tidur tidak nyenyak. Bayangan wajah pria misterius itu terus terbayang dalam pikiranku, terutama ekspresi senyumnya yang tidak wajar, seperti menyimpan niat jahat. Esok paginya, aku coba mencari penjelasan tentang lukisan di langit-langit yang Madam buat. Tapi anehnya, lukisan itu sudah tidak ada. Langit-langit kembali putih polos. Tidak ada jejak cat merah. Bahkan tangga kecil yang dia pakai semalam pun lenyap dari lorong. Aku mendatangi Madam Hyejin yang sedang duduk di teras belakang, memeluk boneka rusa kecil yang sudah dekil. "Madam, semalam lukisan di langit-langit itu kemana?" tanyaku hati-hati. Dia menoleh dengan ekspresi lugu seperti anak kecil. "Lukisan apa?" "Wajah suamimu yang kamu gambar pakai kuas merah." Dia diam sebentar lalu tersenyum pelan. "Ah, mungkin itu cuma mimpi kamu. Rumah ini sering membuat orang mimpi aneh." Jawaban itu justru membuatku makin bingung. Apa aku mulai kehilangan kewarasan? Apa benar semua yang terjadi semalam hanya mimpi? Tapi semuanya berubah lagi malam harinya. Sekitar jam 1 pagi, aku terbangun karena mendengar suara goresan kuas di dinding, seperti orang sedang melukis. Aku bangkit perlahan dan mengintip ke lorong. Dan di sana, di bawah lampu temaram, aku melihat Madam Hyejin berdiri, menghadap dinding, melukis wajah yang sama seperti yang kulihat di langit-langit. Kali ini di tembok dekat kamar mandi. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Lukisan itu berkedip. Matanya yang digambar dengan cat merah tiba-tiba berkedip pelan. Dan aku tahu aku tidak sedang mengigau. Karena saat aku menahan napas ketakutan, lukisan itu menggerakkan bibirnya, perlahan membentuk kata, "Pulang." Aku langsung mundur. Dadaku sesak. Tanganku gemetar.
Tapi sebelum aku bisa kembali masuk kamar, Madam menoleh cepat ke arahku. "Kenapa kamu diam-diam mengintip?" "Dia tidak suka," teriaknya tiba-tiba. Wajahnya berubah drastis. Matanya membelalak, tangannya menggenggam kuas seperti senjata. Dia berlari ke arahku. Aku panik dan langsung masuk ke kamar, mengunci pintu. Dari balik pintu, aku bisa mendengar dia tertawa, lalu menangis, lalu tiba-tiba diam total. Sepi. Tapi tak lama kemudian, sesuatu terdengar dari bawah pintu. Suara bisikan dalam bahasa Jawa. "Kowe ora yeso mulih. Kamu tidak bisa pulang." Aku membeku. Madam tidak bisa bahasa Jawa. Lalu siapa yang bicara? Aku tidak tidur semalaman. Mataku menatap lurus ke langit-langit, telinga siaga, dan tangan menggenggam erat tasbih kecil dari kayu stigi. Pemberian simbah waktu aku pamit ke Korea dulu. Tapi pikiranku kalut. Siapa yang tadi malam membisikkan kalimat dalam bahasa Jawa dari balik pintu? Madam Hyejin? Tidak mungkin. Dia tidak mengerti Jawa. Bahkan bahasa Inggris saja hanya terbata-bata. Yang lebih mengganggu, suara itu bukan seperti manusia. Terlalu dalam, terlalu berat. Seperti bergema dari bawah tanah. Esok paginya, aku merasa tidak enak badan. Badan lemas, kepala pusing. Saat masuk dapur, aku menemukan sesuatu yang membuat perutku seketika mual. Di meja makan ada bubur putih, dan di atasnya ditaburi rambut manusia. "Silakan makan, itu dari resep nenek saya," kata Madam, entah muncul dari mana. Aku menatap bubur itu, tidak sanggup berkata apa-apa. Madam lalu duduk di seberang meja, sambil menggosok-gosok tangan seperti sedang menghangatkan diri, lalu berkata dengan suara pelan, "Semalam saya mimpi, ada seorang lelaki dari desa kamu. Dia berdiri di kamar kamu." "Dia mah?" Aku mendongak. "Lelaki dari desa saya?" "Ya." "Dia tua, berjenggot putih, pakai sarung. Dia marah karena kamu tidak pulang-pulang. Dia bilang, kamu bawa sesuatu dari rumah." Aku langsung lemas. Itu ciri-ciri Simbah Kromo, kakek buyutku yang sudah wafat 5 tahun lalu. Seorang yang dikenal sebagai penjaga adat dan pernah menjadi dukun kampung. Malamnya, aku mencari Al-Quran kecil yang biasanya kutaruh di laci. Tapi, kubongkar seluruh laci, tas, lemari, tak ada. Aku mulai yakin, ada sesuatu yang ikut denganku dari kampung. Mungkin dari saat aku pamit ke makam Simbah dulu, aku lupa minta izin. Atau mungkin aku memang membawa penjaga yang belum kubersihkan. Pukul 2 dini hari, aku tak bisa tidur. Suhu tubuhku mendadak naik, sampai menggigil. Aku meracau, dan saat melihat ke cermin, wajahku sendiri berubah menjadi wajah Simbah. Mataku menatap diriku dengan sorot tajam. Dan dari balik cermin, samar-samar, aku mendengar suara lagi. "Kowe kudu nindakake opo sing wis dijanji. Yen ora, uripmu ora bali. Kamu harus menepati apa yang sudah dijanjikan. Kalau tidak, hidupmu tak akan kembali." Apa maksudnya? Janji apa? Aku tidak ingat pernah berjanji apapun. Tapi malam itu, dalam mimpiku, aku melihat kilasan. Diriku berlutut di depan makam Simbah, menabur bunga, dan entah dari mana, aku berkata lirih, "Simbah, tolong jagani aku. Nanti kalau pulang, tak balas bener-bener." Aku pernah minta penjagaan, tapi lupa bayar harganya. Dan sekarang, Simbah datang menagih. Sejak malam itu, tubuhku makin melemah. Nafas terasa berat, tulang-tulang ngilu seperti dipilin dari dalam. Tapi yang lebih membuatku gelisah adalah mimpi-mimpi yang selalu sama tiap malam. Simbah Kromo berdiri di depan rumah Madam Hyejin, menatapku dengan mata berkaca-kaca dan marah. Di mimpi itu, beliau tak pernah bicara panjang. Hanya menunjuk rumah Madam, lalu berucap, "Ojo turu kene. Iki dudu panggonmu. Jangan tidur di sini. Ini bukan tempatmu." Aku tahu ini bukan hanya peringatan. Ini perintah dari dunia yang lebih dalam. Tapi aku juga tak bisa langsung pulang. Kontrak kerja masih panjang. Gajiku baru cair setengah. Kalau aku kabur, agensi bisa melaporkan, dan aku bisa masuk blacklist. Aku terjebak. Sementara itu, Madam Hyejin mulai bertingkah aneh lagi. Suatu malam,
Dia memanggilku ke ruang tengah. Di sana, dia menggelar sajadah besar, tapi dipakai untuk menggelar mangkuk-mangkuk tanah liat berisi darah ayam. Aku sudah tahu ada yang jagain kamu, ucapnya tiba-tiba. Tapi di sini, semua penjaga kalah. Karena ini rumahku, dan dia masih di sini. Aku mundur pelan, tapi dia bangkit, mengambil sebilah jarum panjang, dan berkata lirih, "Cuma satu cara biar kamu tetap bisa kerja di sini. Madam, saya cuma mau bekerja. Saya nggak ikut-ikut yang begituan." Dia tertawa, lalu berubah menangis. "Kamu pikir saya ingin begini?" Dia, suami saya, tidak pernah pergi. Bahkan setelah dia gantung diri di kamar ini, rohnya tidak pernah keluar. "Kamu pikir aku gila? Aku cuma bertahan hidup." Malam itu, aku kabur dari rumah. Dengan jaket dan dompet kecil, aku lari sejauh mungkin, menyusuri jalanan sepi pinggiran kota Paju. Udara dingin menusuk, tapi rasa takutku lebih besar daripada rasa dingin. Aku berhenti di halte tua. Nafasku masih tersengal, saat tiba-tiba, ada kakek tua berdiri di sampingku. Aku menoleh. Bajunya lusuh, bersarung. Wajahnya keriput wajah Simbah. Aku kaget, tapi tak bisa bicara. Dia hanya menatapku, lalu meletakkan Al-Quran kecil ke pangkuanku. Al-Quran yang hilang dari kamarku. Lalu dia berkata satu kalimat, "Wangsulno kuasane. Ojo ditinggal ing ngendi-endi. Kembalikan kuasanya. Jangan ditinggalkan dimanapun." Dan dia menghilang. Seketika, seperti kabut ditiup angin. Aku terduduk. Tanganku gemetar. Aku tahu, ini bukan lagi urusan dunia semata. Aku telah membawa sesuatu dari tanah Jawa ke rumah yang dihantui kutukan, dan kedua arwah itu sekarang bertabrakan. Pagi harinya, setelah semalaman tidur di halte yang dingin, aku kembali ke rumah Madam dengan tubuh lunglai dan kepala penuh teka-teki. Tapi saat kutapakkan kaki ke halaman rumah, aku langsung merinding. Pintu depan terbuka lebar. Dan dari dalam rumah, bau kemenyan asing bercampur amis darah menyengat keluar. Langkahku terasa berat. Tapi entah kenapa, aku merasa harus masuk. Di ruang tengah, suasana sudah tak seperti rumah normal. Semua perabot digeser. Karpet digulung. Lantai ditaburi garam dan serbuk bunga kering. Di tengah-tengah ruangan, Madam Hyejin duduk bersila, menghadap ke timur. Di depannya, ada cermin besar yang biasanya tergantung di kamarku. Sekarang diturunkan dan dijadikan pusat ritual. "Kamu datang juga bagus. Kamu akan melihat semuanya," bisiknya, tanpa menoleh. Aku hendak bertanya, tapi dia mengangkat tangan dan mulai membaca sesuatu, bukan bahasa Korea. Tapi seperti mantra dalam bahasa yang lidahku pun sulit menirukan. Suaranya rendah dan berat, lalu bergetar semakin cepat. Tiba-tiba, angin berembus dari dalam rumah. Seakan-akan udara bergerak sendiri. Lampu gantung bergoyang. Cermin di hadapan Madam mulai berembun. Lalu muncul bayangan. Tapi itu bukan suaminya. Di dalam cermin, tampak sosok laki-laki renta, bersarung, berjenggot putih. Tapi bukan seperti yang kulihat dalam mimpiku. Kali ini beliau marah. Matanya menatap tajam ke Madam. Dan entah bagaimana, Madam mulai berteriak dalam bahasa Jawa campur Korea. "Kowe dudu sing tak undang. Ninggal omahku. Kamu bukan yang kupanggil. Tinggalkan rumahku." Tapi Simbah hanya bergeming. Lalu berkata dengan suara yang mengguncang kaca jendela, "Omah iki wis kotor. Kowe nyimpen sing dudu hakmu. Rumah ini sudah kotor. Kamu menyimpan sesuatu yang bukan hakmu." Tiba-tiba, semua lilin padam. Cermin pecah dengan suara menggelegar. Madam terpental ke belakang, menabrak dinding. Aku berlari menghampirinya. Dia menatapku sambil menangis dan berbisik, Aku cuma ingin minta maaf sama dia. Aku gak pernah izinkan dia gantung diri. Aku cuma marah waktu itu." Matanya mulai memutih. Nafasnya satu-satu. Tapi sebelum pingsan, dia berkata, "Dia masih di loteng, tubuhnya belum dikuburkan." Aku tersentak. Apa maksudnya? Mayat suaminya masih di dalam rumah ini? Keesokan harinya, aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang mayat di loteng menghantui setiap detik.
Madam Hyejin terbaring lemah di sofa ruang tamu, masih dalam pengaruh kelelahan dan ketakutan. Aku memberanikan diri naik ke loteng rumah itu. Pintu kayu tua berderit keras saat kubuka. Bau busuk menusuk hidung. Di pojok loteng, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuharapkan. Sebuah tubuh manusia terbujur kaku, terikat dengan tali kasar, dan sebagian tubuhnya sudah mulai membusuk. Aku hampir muntah. Tapi rasa takut membuatku tetap berdiri membeku. Saat aku kembali turun, Madam sudah bangun dan menatapku dengan tatapan kosong. Aku gak pernah mau kayak gini, katanya pelan. Tapi aku takut, kalau kubiarkan dia pergi, semua rahasia keluargaku terbongkar. Aku mengerutkan dahi. Rahasia apa? Suamiku bukan pria biasa. Dia punya masa lalu yang gelap, lebih gelap dari bayangan di cermin itu. Dia terlibat dalam sebuah kultus kuno. Kultus yang percaya bahwa jiwa bisa hidup abadi lewat lukisan dan darah. Aku terdiam. Semua yang terjadi sekarang mulai masuk akal. Setiap malam dia muncul, bukan karena dia ingin menyakiti, tapi karena dia terperangkap. Dan aku terjebak sebagai penjaga pintu antara dunia ini dan dunia dia. Aku merasa ngeri sekaligus iba. Aku janji akan menjaga rahasia itu. Tapi aku lelah. Aku butuh bantuan, tambahnya. Di saat itulah, aku tahu, hidupku di negeri orang ini sudah berubah total. Aku bukan cuma TKI yang merawat janda sakit jiwa. Aku kini terlibat dalam sebuah kisah mistis yang bisa mengancam nyawaku. Malam itu, aku duduk bersama Madam Hyejin. Kami memutuskan untuk menghadapi kegelapan yang mengikat rumah itu dan dirinya. Madam mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Di dalamnya ada sebuah kuas merah, yang katanya dipakai suaminya melukis jiwa agar abadi. Kuambil kuas itu dengan tangan gemetar, sadar bahwa ini kunci semua masalah. Aku harus mengembalikan kuas ini ke makam simbahku di kampung, kataku tegas. Madam menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu lakukan itu, rumah ini akan tenang. Tapi kau harus kuat, Jatmiko. Kami mulai ritual sederhana, membakar kemenyan, membaca doa-doa yang diajarkan simbahku, dan melukis lingkaran perlindungan di lantai. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah. Sosok bayangan suami Madam muncul lagi. Tapi kali ini wajahnya terlihat damai. Dia membuka mulut dan berkata dengan suara yang pelan namun jelas. Terima kasih, aku akhirnya bisa pergi. Sosok itu perlahan menghilang ke dalam cahaya putih. Aku dan Madam berdiri terpaku, merasakan kedamaian yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, aku mengemas barang-barangku. Sudah waktunya kembali ke tanah Jawa. Sebelum pergi, Madam memelukku erat. Kamu bukan cuma pembantu, kamu penyelamat, katanya lirih. Aku tersenyum, merasa beban di pundakku terangkat. Di perjalanan pulang, aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan pernah lupa akar dan janji yang kubuat. Dan aku yakin, meski jauh, kekuatan simbah selalu menjagaku. Setelah semua yang kulewati, dari bayang-bayang masa lalu hingga pertarungan dengan arwah yang tak terlihat, aku akhirnya pulang ke kampung halaman. Tapi bukan pulang biasa. Aku pulang dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih tabah, dan pelajaran yang tak ternilai. Madam Hyejin di Korea, mungkin kini bisa hidup tanpa bayang-bayang kelam yang selama ini membelenggunya. Dan aku tahu, tugasku sebagai cucu simbah tidak akan pernah berhenti. Ada janji yang harus kuhormati, tradisi yang harus kujaga. Dunia ini penuh misteri, dan terkadang keberanian bukan soal melawan kegelapan, tapi menerima bahwa kita bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dimanapun kita berada, akar budaya dan nilai-nilai keluarga selalu menjaga kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap kuat.